orang tidak banyak tahu. Termasuk di negeri inilah kopi ditemukan pertama kali ya. Betul. Kembali kepada sejarah masa lalu. Ada 13 bulan di Ethiopia. Iya, betul. Mereka mempunyai kalender tersendiri. Berdasarkan bulan atau matahari? Enggak juga. Matahari. Jadi kok bisa? bahkan tahun di Ethiopia sekarang tahun berapa? 2025. Ethiopia mencatat pada tahun ini adalah rejim lama yang berkuasa di beberapa negara Afrika itu justru ingin membuat suatu jarak dengan anak-anak muda. Ya. Nah, karena ini ancaman, semacam ancaman gitu ya. Dan ini luar biasa. Salah satu tokohnya yang sekarang ini dia. Ya, ini tokoh yang luar biasa. Ibrahim Traore. Tamu saya kali ini luar biasa. Saya tidak pernah membahas topik ini, tapi penting ya. Setelah kita banyak membahas tentang kemajuan China, Tiongkok ya, dan ternyata Tiongkok mengatasin Eropa dan Amerika, dan ada satu kontinen yang sedang bangkit. Sebuah kontinen yang terdiri dari lebih dari 50 negara, dan ini adalah kontinen terkaya saya pikir dengan mineral, rare earth ada di situ, berlian ada di situ, tapi penduduknya konon ya dianggap tidak maju ya. Potretnya adalah kelaparan, ada mayat di pinggir jalan ya, terkapar, kudeta berkepanjangan, dan itu konon adalah ada pengaruh dari negara-negara kolonial dari Afrika. Dan tidak ada yang lebih tepat untuk bicarakan ini adalah sahabat saya, seorang diplomat, dulunya jurnalis ya, namanya pun antik sekali. Al-Bushra Basnur. Basyaruddin Nurlela. Gabungan ayah dan ibu. Supaya fair. Beliau adalah dubes, kita nggak pernah ada namanya mantan dubes, tetap dubes ya. Dubes dari Ethiopia, Djibouti, dan Uni Afrika. Selesai tugas kapan? Baru saja 4 bulan yang lalu. Jadi baru pulang nih. Fresh from the oven. Yes. Makasih Pak. Bang Hilmi, terima kasih sudah diundang untuk bersama-sama. Kita berkenalan sangat lama ya. Karena dulu beliau adalah konjen di Houston, Amerika Serikat. Ya, konsul jenderal di sana. 2010 sampai 2013. Dulu kita sempat bertemu waktu saya di Atlanta. Ya, saya dulu siaran Olimpiade Atlanta. Ya, ada sahabat saya orang Amerika, keturunan Itali, yang Indonesia banget, namanya Douglas Verga, sahabat kami berdua. Sampai sekarang. Hai Dok. Dia lagi sekarang di Bali Utara. Ya. Oke. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Oke. Apa kegiatan sekarang, Pak? Macam-macam. Yang pertama, kami sebagai founder dan juga CEO dari Basnur Academy. Basnur Academy. Yep. Jadi ini adalah suatu academy yang mengembangkan 4 main strategic program. Yang pertama adalah bagaimana membangun international networking. Yang kedua public speaking. Yang ketiga leadership. Dan yang keempat adalah bagaimana menulis di media massa. Nah ini 4 hal ini saya kira adalah isu yang sangat penting oleh generasi muda sekarang dan juga yang profesional. Dan juga sekarang saya dipercaya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia Tiongkok sejak 1 Juni 2 bulan yang lalu. Kok bisa ya? Mestinya saya lebih tepat kalau Tiongkok tiap hari. Saya juga nggak tahu nih kenapa kok bisa begini. That's life. Pak Al, what do you bring from Ethiopia, Pak? Dari Ethiopia. Apa yang Bapak bawa dari Ethiopia? Sorry, sebelum Bapak jawab, Ethiopia itu kan dulu adalah negara, ingat ya, dulu seluruh dunia sampai artis-artis bikin USA for Africa untuk mengatasin Bob Geldof. Yes. Ya, ada Michael Jackson, ada Bob James. Yeah. Ya, untuk menyumbang karena waktu itu Afrika itu Ethiopia itu kelaparan ya. Wah, gambarnya. Dan jangan lupa di Indonesia juga ada lagu Etiopianya sahabat kita Iwan Fals ya. Dan juga Bimbo juga. Yes. Tiba-tiba Ethiopia sekarang maju luar biasa. Tolong dilihatin Addis Abeba sekarang foto-fotonya ya, ini maju luar biasa. Dan Bapak kantor pusat kita sini ya Pak ya? Yes, inilah kota Addis Ababa sekarang. Totally different, terutama sejak 3-4 tahun terakhir. Totally different. Ethiopia itu juga menjadi negara dengan economic growth top 10 dunia ya? Yes, salah satu yang tertinggi. Dari negara termiskin loh ya? Yes. Negara yang harus dibantu oleh seluruh dunia. Betul, itu terjadi 1984 sampai 1986. Tapi mereka bangkit.
Apa yang mereka lakukan untuk bangkit menjadi salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbaik? Yang pertama adalah komitmen. Komitmen dari? Yang kedua adalah komitmen dari bangsa Ethiopia sendiri, baik yang berada di Ethiopia di dalam negeri dan juga di luar negeri, diaspora Ethiopia. Di Amerika Serikat ada 2 juta orang. Ethiopia ini penduduknya 120 juta lebih ya? 130 juta. Wow. Nomor 2 terbesar di Afrika setelah Nigeria. Nigeria itu 230. Nah, penduduknya luar biasa. Jadi komitmen yang kedua adalah international networking mereka luar biasa. Dan memang bangsa Ethiopia itu merasakan sekali berapa susahnya hidup miskin, hidup penuh konflik, sehingga mereka betul-betul berkomitmen untuk keluar dari semua itu. Ya, nggak mau diadu juga? Nggak mau diadu juga. Tidak ada kudeta ya? Hampir nggak ada lagi kali ya? Hampir tidak ada. Iya. Tidak seperti negara Afrika lain. Betul, benua Afrika sangat identik seperti yang Bang Helmi sampaikan di awal tadi. Itu terjadi bermacam hal di benua yang sangat luas itu. 54 negara. 54 negara. Yes, luas sekali. Dan 3 zona waktu itu. Jadi Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Barat. Nah, kembali kepada Ethiopia, itu adalah komitmen international networking dan mereka ingin lepas dari kepahitan masa lalu. Kemiskinan. 1,2 juta penduduk Ethiopia meninggal 1986. Pada saat famine itu ya. That's the greatest famine, kelaparan luar biasa. Betul. Itu terjadi karena bencana alam ya, kekeringan yang luar biasa. Dan itu sebetulnya tidak terjadi hanya di Ethiopia, tetapi juga di beberapa negara tetangga. Dan mereka bangkit. Dan itu pun terjadi sebetulnya di Ethiopia bagian utara, Bang Helmi. Karena Ethiopia itu boleh saya bagi 2. Yang pertama, Ethiopia bagian utara itu daerahnya gersang, tanam-tanaman agak susah, tumbuh-tumbuhan susah, mencari makan juga susah. Tetapi Ethiopia bagian tengah dan selatan itu adalah Ethiopia yang suburnya luar biasa, produk pertaniannya luar biasa, dan juga peternakannya luar biasa, makmur di bagian tengah dan selatan Ethiopia itu. Mogadishu itu juga Ethiopia ya? Bukan ya? Tidak, itu beda lagi. Itu kelaparan yang lain. Yes, kelaparan yang lain. Pak Al, ceritakan tentang keunikan, fun fact tentang Ethiopia yang saya percaya orang tidak banyak tahu. Termasuk di negeri inilah kopi ditemukan pertama kali ya. Betul. Kembali kepada sejarah masa lalu pada abad ke-2. Saya ulangi, kembali kepada abad kedua. Ethiopia adalah negara tempat hijrahnya sahabat Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah, dari tindasan kaum Quraisy ya. Jadi mereka hijrah ke Ethiopia. Jadi sebelum ke Madinah, sahabat-sahabat Nabi itu lebih dulu pindah berhijrah ke Ethiopia. Abad keberapa? Pada abad kedua. Abad lebih kali. 6 kali ya. 6. Ya, kalau abad kedua itu ada kerajaan besar di Afrika sebagai Aksum dan Abyssinia. Ya. Rajanya baik sekali. Nah, inilah yang menerima sahabat-sahabat Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW itu pindah hijrah ke Ethiopia, diterima dengan sangat baik dan mereka hidup di sana. Siapa nama rajanya waktu itu? Ya. Siapa nama raja yang menerima? Itu Abyssinia kan ya, namanya kerajaan Abyssinia. Ya. Mungkin itu abad ke-6, abad ke-7 saya pikir ya. Oke. Lalu kemudian mereka hidup di sana dan hijrah sahabat Nabi ini bertahap. Pertama, kedua, dan ketiga mereka hidup di sana. Nah, pada zaman itulah ditemukan kopi. Yang menemukan adalah orang-orang sahabat-sahabat yang orang Arab ini. Lalu kopi itu dibawa ke Arab pada saat mereka pulang kampung pulang ke tanah air. Lalu disebutlah kopi itu jenis Arabica. Karena pasti tidak ada kopi di Arab kan ya. Kopi itu kemudian mengalir ke berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, kembali yang unik, menarik Ethiopia ini adalah yang pertama sejarahnya itu yang luar biasa. Dan yang kedua adalah negara ini tidak pernah dijajah. Hampir tidak pernah dijajah. Sebetulnya saya mengatakan tidak pernah dijajah sesuai dengan literasi yang dirilis.
Betul, pada tahun 1936 sampai tahun 1940 itu Italia mencoba. 4 tahun 5 tahun ya? Iya, Oke. 4 tahun 5 tahun. Italia mencoba untuk masuk, tetapi kemudian bangsa Ethiopia mengusirnya dan itu dibantu oleh Inggris. Nah, tapi mereka tidak mengakui bahwa mereka dijajah gitu loh. Nah, Oke. sampai sekarang diakui bahwa Ethiopia tidak pernah dijajah gitu. Nah, ini negara yang tidak pernah dijajah. Yang ketiga yang saya melihat adalah transformasi pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia. Ini luar biasa di Ethiopia saya melihatnya. Dan kalau boleh, saya sarankan kita, bangsa Indonesia, perlu juga belajar banyak beberapa hal dari Ethiopia. Tentang apa aja? Yang pertama, tentang penghargaan sesama. Oke. Saya melihatnya begini. Pertama kali saya hidup tinggal di Addis Ababa terutama, begitu hebat penghargaan satu orang dengan orang lainnya dalam sistem antri di tempat-tempat publik. Terutama yang saya lihat itu adalah di kendaraan umum, misalnya di pinggir jalan, pada saat-saat rush hour, peak hours, itu bisa saja antri untuk naik kendaraan umum itu 100 meter sampai 150 meter. Tidak ada yang berani untuk mengkat ke depan itu dengan berbagai alasan. Dan sangat menghargai. Patuh dengan sistem antri. Tidak usah jauh-jauh ke Eropa dan Amerika untuk belajar itu. Tidak usah ke Singapura juga ya? Nggak usah ke Singapura juga. Cukup di sana. Oke, terus? Nah, lalu yang kedua saya juga melihat misalnya bagaimana pengemudi kendaraan yang memberikan kesempatan untuk pejalan kaki. Mereka akan berhenti jauh sebelum orang yang So they menyeberang respect itu. pedestrian. Yes. Berikutnya, Bang Helmi, yang saya lihat adalah kemampuan SDM Ethiopia. Pertama adalah dalam menggunakan bahasa asing. Ethiopia memiliki 80 bahasa sendiri, yaitu Ya. bahasa Amharic. Dan banyak mereka, banget ya. Etnik language-nya banyak ya. Betul, Terus betul. terus Etnik mereka tuh 84. 84. 84. Ya. Nah, cukup banyak. Nah, mereka menggunakan bahasa Amharic. Amharic. Ya, Amharic, dan itu juga mempunyai karakter tersendiri. Seperti karakter ya ada Thailand, ada China kayak gitu ya. Oh iya. Iya. Jadi kita perlu belajar juga tuh untuk membaca karakter mereka dengan baik. Nah, itu mengenai bahasa asing, sehingga dengan demikian bangsa Ethiopia mempunyai kemampuan yang sangat kuat, hebat dan luas dalam membangun jaringan internasional. Mereka mempunyai sahabat yang luar biasa dengan berbagai negara di luar negeri. Anak-anak mudanya, mahasiswa dan pelajar memiliki kesempatan yang sangat luas, banyak yang mendapatkan beasiswa untuk belajar di Eropa, Amerika dan berbagai negara lain karena kemampuan bahasa Inggrisnya luar biasa hebat. Dan sebetulnya bahasa Inggris ini sudah diperkenalkan kepada generasi muda dan pelajar Ethiopia itu sejak mereka masih sekolah di SD. Ujian SMA di Ethiopia itu menggunakan bahasa Inggris, Bang. Believe it or not. Dan mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi negeri itu sudah dijamin bahasa Inggris mereka bagus. Nah, ini antara lain yang saya melihat luar biasa, hal-hal yang sangat penting saya catat selama 6 tahun saya di sana. 6 tahun. 6 tahun. Ya. Maret 2019 sampai Maret 2025 ini, Bang. Nah, inilah Ethiopia. Dan saya mengajak kawan-kawan di Indonesia ini banyak juga yang harus dipelajari dari Ethiopia. Dulu Pak Al minta saya datang, sayang saya masih belum punya waktu untuk Betul, berkunjung. kita komunikasi Wah. dulu ya, sempat kita kontak-kontak. Bang Helmi, ayo dong kunjungi saya sini gitu kan. Mumpung gue di sini. Betul, mumpung gua di sini. Dan itu pembangunan luar biasa di Ethiopia karena networking, connectivity Ethiopia dengan luar negeri banyak sekali sehingga bisa mereka membangun dan menciptakan kota seperti yang kota Addis Ababa. Gak kebayang itu. Luar biasa. Ini benar ya? Ada 13 bulan di Ethiopia. Iya, betul. Mereka punya. Kok bisa? Mereka itu adalah bulan tradisional mereka. Mereka mempunyai kalender tersendiri. Berdasarkan bulan atau matahari? Enggak juga. Matahari. Matahari. Jadi kok bisa? bahkan tahun di Ethiopia sekarang tahun berapa? 2025. Ethiopia mencatat pada tahun ini adalah 2018. Jadi kita bisa 7 tahun lebih muda di sana, Bang Helmi. Gitu ya? Iya, sekarang di Ethiopia 2018 bukan 2025. Oh. Gitu. 1 bulan tetap 30 hari. Tetap 30 hari.
Tetap 30 hari. Dan hari-hari besar di sana kita merayakannya hari besar internasional, tapi juga kita juga merayakan hari besar nasional Ethiopia. Luar biasa. Oke, Pak Al, saya ingin mengangkat topik lebih lebar sekarang bahwa Afrika sebagai sebuah kontinen. Afrika ini kan sebenarnya benua yang sangat kaya. Ya, mineral-mineral mahal ya, rare earth, berlian, emas. Ya, tambang-tambangnya itu adanya di benua Afrika, tapi benua ini sangat tertinggal. Dan sekarang saya dengar udah mulai bangkit ya, Pak. Ya. Mungkin ada cerita tentang kebangkitan atau Betul. Africa Rising. Betul. Ada pemahaman yang sangat dalam dan kesadaran yang sangat tinggi oleh bangsa-bangsa di berbagai negara, 54 negara di Afrika sekarang ini adalah bahwa masa lalu mereka itu biarkanlah jadi sejarah. Mereka ingin membangun masa depan yang lebih baik. Dan bagusnya lagi Bang Helmi, negara-negara Afrika mempunyai organisasi di benua mereka namanya Uni Afrika atau African Union, beranggotakan 54 negara. Ya. Banyak negara Afrika, mayoritas, itu berada di bawah kolonialisme berbagai negara barat, terutama Eropa ya. Nah, lalu mereka merasa bahwa kehidupan mereka di bawah kolonialisme dan bahkan juga sebagai akibat dari kolonialisme itu mereka rasakan sekarang. Nah, lalu kemudian terutama di kalangan pemimpin bangsa negara generasi muda timbul pemikiran kesadaran bahwa mereka harus berubah. Mereka harus menguasai, mereka harus mengendalikan, dan mereka harus memimpin negara mereka, kekayaan mereka, tidak hanya bangsa mereka, tetapi juga mengontrol, mengendalikan kemana kekayaan-kekayaan mereka yang mereka miliki itu digunakan. Betul sekali Bang Helmi bahwa selama ini banyak negara di Afrika yang kekayaan, terutama kekayaan alamnya, dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh negara-negara kolonial. Terutama Prancis ya. Nah, sekarang seperti kita bicara tadi di awal acara ini, Burkina Faso misalnya muncul tokoh-tokoh muda di Afrika sekarang ini untuk mengendalikan dan untuk menata kembali bagaimana kekayaan Afrika itu adalah untuk bangsa Afrika. Dan ini juga menjadi komitmen dari Uni Afrika, African Union itu, sehingga African Union menerbitkan suatu blueprint ya, cetak biru yang namanya Agenda 2063. Itu 2063 itu dirilis 2013. Ini agenda ini adalah berisikan intinya bagaimana bangsa Afrika menguasai dan mengendalikan kekayaan dan jalan kehidupannya sendiri tanpa harus dipengaruhi oleh bangsa-bangsa yang pernah menjajah mereka. Dan ini luar biasa. Salah satu tokohnya yang sekarang ini tokoh. Dia. Ya, ini tokoh yang luar biasa. Ibrahim Traoré. Betul. Kolonel. Umurnya masih muda. Sangat muda, 36 tahun. Pakaian seperti itu. Dia ini bikin Prancis bingung gitu ya. Dia mengecam Emmanuel Macron. Dia bilang udahlah, selesailah dengan bantuan-bantuanmu yang dan Ibrahim ini Prancis, mendapat dukungan yang luar biasa terutama dari generasi muda. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di Afrika secara keseluruhan Bang Helmi ya, di sisi kepemimpinan dan rejim-rejim yang berkuasa, sebetulnya rejim-rejim senior di berbagai negara di Afrika itu masih sebetulnya manut dengan negara-negara kolonial yang pernah menjajah. Jangan-jangan mereka bonekanya. Nah, itu dia. Karena dari berbagai sumber yang saya baca dan informasi yang saya dapatkan, banyak rejim-rejim yang berkuasa di berbagai negara Afrika, tidak usah saya sebutkan nama negaranya satu persatu, yang mendapat keuntungan yang sangat besar, sebesar-besarnya dari negara-negara kolonial. Nah, ini yang kemudian dilihat oleh
generasi muda yang sudah terdidik dengan baik. Bahkan banyak sekali Bang Helmi generasi muda di negara-negara Afrika itu bersekolah atau mengikuti pendidikan di berbagai negara maju, apakah itu di Eropa atau Amerika dan berbagai negara Asia. Mereka mulai membuka mata mereka. Mereka mulai meningkatkan kesadaran apa yang terjadi di tanah air mereka, apa yang terjadi di di negara mereka. Ini adalah sesuatu yang harus diperbaiki itu. Nah, mereka belajar di luar negeri, mereka pulang dan membangun negara mereka. Nah, ini memang seperti yang terjadi Ibrahim di Burkina Faso tadi, itu tidak banyak terjadi di Afrika sebetulnya. Karena tidak banyak juga generasi muda di Afrika yang tiba-tiba bisa terlibat langsung involve dengan rejim-rejim yang berkuasa. Justru karena kepentingan politik di berbagai negara di Afrika, rejim-rejim lama yang berkuasa di beberapa negara Afrika itu justru ingin membuat suatu jarak dengan anak-anak muda. Nah, karena ini ancaman, semacam ancaman lah gitu ya. Itu terjadi. Malah saya pernah baca satu statement, tiap kali ditemukan satu tambang di negara Afrika itu pasti diikuti dengan kudeta. Di mana kekuatan dari kolonialisme seperti Prancis masuk, dia menggandeng satu tokoh koruptif yang korup gitu untuk melakukan kudeta karena didukung dengan persenjataan dan sebagainya, dengan uang menang, dan kemudian negara tersebut pasti akan tunduk. Sumber daya alamnya akan diambil semua oleh bangsa-bangsa Afrika dan sedikit sekali membagi ke negara tempatan gitu Pak. Betul. Jadi sekarang generasi muda Afrika di banyak negara Afrika sekarang ini mulai bangkit. Termasuk kalau kita melihat kembali saya ke Ethiopia, misalnya Perdana Menteri Ethiopia sekarang ini pada saat beliau memimpin negara itu usianya baru 40 tahun. Mudah sekali ya? Iya, mudah sekali. Berbeda dari sebelumnya. Sehingga namanya adalah Dr. Abiy Ahmed, dan beliau malah menerima hadiah Nobel perdamaian. Baru 1 tahun beliau memimpin Ethiopia, bisa dinyatakan untuk sebagai pemenang Nobel dan itu generasi muda. Dan sekarang di Ethiopia juga banyak generasi muda yang bermunculan untuk menjadi pemimpin yang ditunjuk untuk menjadi menteri dan lain-lain. Nah, ini kalau saya cerita lagi tentang Afrika, Bang Helmi, pengaruh negara-negara besar terhadap Afrika ini juga luar biasa pada saat ini untuk membangun Afrika. China terutama. China. Jadi negara-negara yang paling berpengaruh di Afrika saat ini adalah yang pertama China. Yang kedua Perancis. Yang pelan-pelan habis juga. Betul. Mungkin kaget Bang Helmi barang. Yang ketiga tuh India. Itu luar biasa Bang. Yes. India juga adalah negara yang luar biasa berpengaruh di Afrika dalam kerangka pembangunan ekonomi untuk menuju Afrika 2063 tadi. Mungkin dari segi SDM-nya kali ya? Yang pertama dari segi SDM, untuk yang kedua India, perusahaannya juga banyak. Nah, kalau saya bisa sentuh sedikit, itu di Ethiopia saja perusahaan India yang beroperasi dan registered itu ada 600, Bang. 600 perusahaan. Sebanyak itu. Pasti ada Tata dong ya? Pasti. Dan di Afrika umumnya generasi India yang hidup di benua Afrika itu udah generasi yang ke-6. Mereka mendirikan banyak sekali perusahaan. Jadi saya punya banyak teman dari pengusaha India dan juga diaspora India. Mereka mengatakan setiap tahun satu perusahaan, ya seperti Bang Helmi sekarang nih ada satu perusahaan. Dalam 1 tahun berikutnya ada satu perusahaan lagi sebagai anaknya. 1 tahun berikutnya beranak lagi. Jadi begitu mereka membangun perusahaan di India, di Ethiopia dan juga beberapa negara Afrika lainnya. Luar biasa. Sementara China dengan bantuan-bantuan ekonominya ikut membantu infrastruktur, memberikan pinjaman. Jadi menarik sekali kalau Amerika menguasai negara lain melalui jalur perang, seperti bagaimana mereka akhirnya menguasai Libya dan sebagainya. Ya, saya akhirnya tahu kenapa Gaddafi dihancurkan dan termasuk juga Saddam Hussein, karena Gaddafi itu pernah melontarkan ingin lepas dari dolar, membangun kekuatan mata uang sendiri. Ini yang lakukan oleh Ibrahim Traore sekarang Jadi, saya tambahkan sedikit Bang Helmi. Yang tadi kan saya bilang China, lalu kemudian Prancis, Amerika dan India yang keempat. India yang keempat. Pengaruh Amerika juga bagus, kuat di sana.
Ya. Nah, jadi itulah kekuatan-kekuatan ekonomi yang dimiliki Afrika, bantuan dari asing. Ya. Nah, kalau Bang Helmi mau nanyakan dari Indonesia, kita mempunyai 5 perusahaan yang berinvestasi di Ethiopia, 3 yang inoperasional. Dan seluruhnya di benua Afrika itu ada sekitar 35 perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Ethiopia. Boleh tahu apa? Di Afrika ada 35. Di Ethiopia ada 5. Di Ethiopia ada 5, yang 3 inoperasional. Yang pertama adalah seperti biasa itu Indofood. Indofood. Ya. Yang kedua itu Sinar Ancol, itu sabun B29. Oh iya, laku di sana. Ada lagu di sana. Tapi itu tidak dalam bentuk colek lagi tuh. Oh, Bang dulu Helmi. kan sabun colek zaman saya kecil. Sekarang udah dalam bentuk batangan. Nah, yang ketiga itu garment ya. Ya, garment ya. Ya. Oke, jadi menarik ya. Saya kalau nggak salah Nigeria ada pabriknya Indofood ya. Indomie. Iya. Indomie dan menjadi staple food ya, menjadi Iya. makanan pagi. Betul. Wajib bagi beberapa negara Afrika, terutama Betul. Nigeria. Saya nggak tahu Ethiopia pun begitu juga. Iya. Dan di Afrika itu terdapat ada 6 nih perusahaan Indomie ada di situ. Oh, Jadi ya? total 35, banyak sekali Bang Helmi, saya nggak hafal Pabriknya? ya. 35 perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Afrika. Di berbagai negara. Yang paling banyak betul di Nigeria. Dan yang kedua terbanyak itu adanya di Ethiopia. Nah, ini barangkali pemikiran saya begini. Karena Nigeria itu memiliki penduduk yang banyak ya. Jadi marketnya potensial kan. 200 juta lebih ya. 200 juta lebih. Ya. Sementara yang kedua itu adalah Ethiopia dengan 130 juta. Ya. Betul, Bang Helmi. Nah, ini sesuatu yang menarik. Saya ingin sekali ingin mengajak lebih banyak lagi nih Bang Helmi untuk berkunjung ke, walaupun saya tidak di sana lagi sekarang. Bangga juga loh, karena tetap dengan nama Indomie. Ya, Indo kan Indonesia ya. Yes. Oke, jadi bukan kita aja yang kecanduan makan Indomie. Mereka sangat senang. Mereka sangat senang. Cocok kali Bang. Bahkan mereka pernah yang dari Nigeria, saya ada dengar cerita ya. Pada saat orang-orang Afrika dari Nigeria datang ke Indonesia lalu menemukan Indomie, lalu dia bercerita, loh ini produk kita ada di sini nih. Oh, itu kebalik. Mereka sudah identik bahwa ini adalah produk Nigeria gitu kan ya. Nah, itulah mengenai perkembangan di Afrika. Di Tanah Abang banyak sekali orang-orang Afrika beli tekstil gitu atau beli konveksi. Gimana ceritanya itu, Bang? Terutama dari Nigeria. Nigeria kan ya. Nah, mereka ini udah cerita lama ya sebetulnya ya. Ya. Banyak sekali sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang. Kenapa? Di sana tidak cukup industri tekstil? Betul. Karena penduduk yang banyak tadi. Ya. Nah, dan juga harga bersaing. Harga bersaing. Mereka bisa menjual produk Indonesia dengan harga yang jauh lebih profitable di negara mereka. Okay. Hal ini juga harganya juga terjadi di Ethiopia. Orang Ethiopia juga mulai banyak sekarang masuk ke Indonesia. Tidak hanya untuk membeli barang, tetapi juga untuk trading. Jadi mereka bertemu dengan partners di Indonesia, lalu kemudian mereka doing trading. Dan setiap tahun Trade Expo Indonesia itu banyak sekali pengusaha-pengusaha Afrika yang datang ke Indonesia menghadiri Trade Expo Indonesia. Yang selalu yang terbanyak itu biasanya dari Nigeria. Itu bisa 150 orang sampai 200 orang. Yang kedua terbanyak itu dari Ethiopia. Nyari barang. Nyari barang dan partner. gitu. Betul. Dan satu lagi kalau kita melihat kemajuan dari kemajuan negara-negara Afrika ini karena mereka mempunyai jaringan internasional yang sangat luas dan kuat. Itu intinya kalau menurut saya, Bang Helmi. Ini Nigeria kita dapat data tuh bebas utang. Iya, betul. Belum lunasi utangnya semua. Jadi itu yang dilakukan oleh Ibrahim Traore dan beberapa pemimpin-pemimpin Afrika sekarang. Mereka tidak mau lagi ngutang kepada negara-negara Barat. Ya, nggak ada lagi. Mereka bebasin, nggak mau lagi kerjasama. Traore malah menolak kerjasama. Burkina Faso tuh udah bisa bikin bis, bikin kereta api, bikin handphone. Malah kalau nggak salah udah bikin pesawat atau apa ya, sesuatu yang dan menguatkan pertanian. Wah, jadi dia bikin traktor sendiri, Bang Al. Jadi saya tuh sekarang lagi banyak research tentang terutama Burkina Faso karena saya suka dengan tokonya dan Ibrahim Traore dan Traore. Juga dia banyak menginspirasi negara lain ikut gerakannya dia. Dan sudah ada, kalau nggak salah sudah ada mulai usaha untuk membuat mata uang yang berlaku dia kayak BRIC lah ya. Kayak BRIC lah dia akan membuat mata uang sendiri. Ini yang menakutkan Amerika karena lagi-lagi melepaskan ketergantungan kepada
dolar. Yeah. Gitu. Jadi terus Bang Al, di Ethiopia itu orang Indonesia ada berapa ya? Ini sesuatu yang menarik lagi nih, Bang Helmi. Saya mau ceritain. Betapa kita juga harus mencontoh kepada Ethiopia. Again. Ketika pada saat saya tiba di Ethiopia 2019, jumlah orang Indonesia, masyarakat Indonesia di sana 190 orang. Cuman 190 orang, 40 orang itu kira-kira itu adalah keluarga KBRI, pejabat dan staf KBRI. 150 orang itu adalah pekerja di 3 perusahaan Indonesia yang ada di Ethiopia. Itu pada 2019. Ketika saya meninggalkan Ethiopia 4-5 bulan yang lalu, tahu nggak berapa masyarakat Indonesia yang tinggal di Ethiopia sekarang? Tinggal 70-an orang. Berkurang jauh. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia yang tinggal di Ethiopia itu didominasi oleh diaspora Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan Indonesia. Tetapi Ethiopia menerapkan suatu peraturan yang ketat dan jelas bahwa setiap tahun jumlah pekerja asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Ethiopia harus berkurang, harus ada alih teknologi yang jelas. Setiap tahun visa perusahaan-perusahaan Indonesia yang ada di situ pekerjanya itu tidak diterbitkan lagi, harus dipotong, dipangkas jumlahnya, dan pekerjaan-pekerjaan itu harus dilakukan oleh pekerja Ethiopia sendiri yang sudah dilatih dan dididik oleh perusahaan Indonesia. Ini berlaku untuk semua perusahaan, tidak hanya perusahaan Indonesia. Dan waktu saya pulang kemarin hanya tinggal 5 orang di sebuah perusahaan. Saya sebut saja itu apa yang tadi perusahaan garment tadi, yang tadinya ada 150 orang tahun 2019 pekerja dari Indonesia. Saya pulang kemarin tinggal 5 orang, Bang. Oh gitu ya. Itu kebijakan yang menarik ya. Kebijakan yang menarik, dan itu mereka bekerja. Ada satu lagi juga bagus di situ ya. Kalau kita kenal di sini adalah kawasan berikat ya. Nah, Ethiopia juga memiliki banyak sekali. Namanya itu adalah Industrial Park. Suatu kawasan yang sudah disediakan semuanya oleh pemerintah. Bangunan, listrik, air, kantor, asrama, apartemen. Tinggal bawa koper aja lah perusahaan-perusahaan asing itu di sana. Tapi kembali lagi bahwa alih teknologi di Ethiopia barangkali ini perlu kita renungkan dan perlu kita contoh juga ya. Itu yang terjadi di Ethiopia. Dalam rangka mengurangin kabur aja dulu ya kan? Nah, itu dia. betul. Kabur aja dulu. Oke, akhirnya sekarang di Indonesia banyak sekali bukunya dia, Bang Busra ya. Ini ada berapa nih? Ada 5 dari 17 buku yang kami terbitkan selama 6 tahun bertugas di sana. Beliau ini aslinya jurnalis memang. Dia sebelum jadi betul. Jauh long before ya. Long before. Saya kelas 2 SMA di Bukit Tinggi sana. Sudah jadi wartawan haluan waktu itu. Surat kabar haluan. Iya, betul. Sampai kuliah dan menjelang masuk ke bekerja di Kementerian Luar Negeri. Ini saya sengaja menulis buku ini, judulnya adalah Literacy Diplomacy. Literacy Diplomacy. Bagaimana kita harus belajar kita. Betul. Jadi harus bagaimana kita mengkonekkan people to people ya, Ethiopian dan Indonesian melalui satu karya. Dan judul buku ini hanya satu tentang Ethiopia dan Indonesia, 1 atau 2. Sementara yang lainnya itu judulnya tentang isu-isu global, isu-isu internasional yang menjadi perhatian penting masyarakat global, supaya ini juga dibaca oleh masyarakat dari Eropa, dari Amerika dan negara Asia lainnya, Bang Helmi. Jadi jangan kita hanya melihat tentang Ethiopia dan Indonesia, dan di Indonesia dan Ethiopia juga banyak orang-orang hebat yang berpikir tentang isu-isu global, tentang youth, tentang quality thinking, tentang sustainable development, tentang tentang AI,
inilah pemikiran-pemikiran orang Ethiopia dan orang Indonesia tentang isu-isu itu dalam bahasa Inggris, sehingga kita bisa, dan ini juga terbit dalam 2 versi, Bang Helmi. Ada versi cetaknya dan juga ada versi e-booknya, sehingga gampang kita untuk mendiseminasikan kepada masyarakat yang lain. Saya tertarik di quality thinking in the 21st century. Ya. Untuk saya deh, Bang. Ya, ini untuk abang ini, untuk Bang Helmi. Kalau punya waktu, Bang Helmi, I don't think that you have enough time to do that. Kadang-kadang speed reading lah. Speed reading. Oke. Kalau perimbangan dagang Ethiopia Indonesia defisit? Kita surplus. Kita surplus. Ya. Kita ngekspor apa ke sana? Utamanya adalah palm oil, minyak goreng ya. CPO ya. CPO. Yang kedua kertas. Produk kertas. Untuk kertas yang digunakan di kantor-kantor dan juga di pabrik-pabrik. Dan yang ketiga alat-alat mobil ada di situ, dan bahkan mobil produksi Indonesia juga ditemukan di sana. Apa? Kayak Avanza misalnya. Oh, yes. Oke. Ya. Produksi dari Indonesia, dari pabrik Indonesia. Pabrik Indonesia. Walaupun namanya Toyota, tetapi adalah produksi dari sini. Dan itu didatangkan melalui Dubai. Nah, jadi melalui Dubai. Dan dari Ethiopia, produk yang paling disukai di sini kembali lagi kopi. Nah, kopi yang kita sampaikan tadi di awal, bahwa kopi Ethiopia juga banyak diekspor ke Indonesia, walaupun tidak besar jumlahnya. Lalu kemudian rempah-rempah, black cumin namanya, black cumin. Lalu kemudian juga ada kacang kacang green bean itu apa? Green bean kacang-kacangan lah itu juga banyak. Dan Ethiopia 80% ekonominya berasal dari pertanian, darah subur. Oke. Ya. Gitu, Bang. Kopi. Wow. Kopi, Bang. Ethiopia. Jadi lain kali nanti saya bawain Abang kopi Ethiopia lah. dong. Kopi asli dari negara aslinya kopi. Iya, betul. Kalau nggak salah ceritanya ada satu penggalak kambing Arab ya. Iya. Ya, kemudian justru beliau itu yang menemukan kopi itu. Kopi itu ya. Waktu jadi menggembala kambing, benar. Kambingnya makan daun kopi. Kemudian kayaknya aneh gitu gerakan kambingnya. Jadi nggak tidur atau apa. Betul. Dia coba dan terciptalah kopi. Iya, betul. Ya. Kopi Arabica. Kopi. Yes. Oke, Bang Al, terima kasih banget untuk obrolannya yang luar biasa. Mestinya kita bisa meningkatkan ya. Sedih sekali mendengar orang kita di sana dikit, pabrik kita masih sedikit. Padahal kita tahu bahwa zaman nenek moyang kita dulu ya, pelaut kita itu sampai ke Afrika. Ya, salah satu bukti nih. Madagaskar ya, Maldives. Ya, jadi kita tahu bahwa, ingat ya, salah satu penyebar agama Islam di Afrika Selatan juga adalah seorang ustadz, seorang kiai dari Ujung Pandang ya. Dari Ujung Pandang, dari Makassar. Kalau saya sih ceritanya ikan mujair itu adalah ikan air tawarnya Afrika. Betul. Ya. Betul. Kemudian menjadi ikan mujair karena dibawa oleh seorang insinyur namanya Pak Mujair. Pak Mujair ya. Namanya ikan mujair. Masuk akal nggak itu ikan ya berenang sendiri dari Afrika gitu ke Indonesia? Pasti ada yang membawa. Itulah pekerjaan dari pelaut-pelaut Indonesia. Betul. Jadi mestinya nggak ada halangan lah. Nggak ada halangan kita untuk membangun. Karena saya pikir benua Afrika adalah benua masa depan. Ya, termasuk untuk perekonomian. Look at Tiongkok sekarang hampir menguasai negara-negara Afrika melalui jalur ekonomi. Bantuan kredit, ya bantuan infrastruktur. Sementara Amerika melalui cara perang. Ya, kalau China tadi melalui Belt and Road Initiative. Ya. Oke, closing Bang Al, ada yang ingin disampaikan? Satu yang utama adalah bahwa hubungan kerjasama Indonesia dengan Afrika ini memang perlu menjadi perhatian khusus dan serius. Karena apa? Karena dengan potensi yang begitu banyak kita bahas dalam waktu singkat tadi secara briefly, tetapi peranan Indonesia, kehadiran Indonesia itu saya kira perlu lebih luas dan lebih terasa lagi. Lebih bunyi. Betul, kita mempunyai Indonesia Afrika Forum. Padahal kita adalah ingat Konferensi Asia Afrika 1955. We are the leader. Dan tetapi denyut, debut dan juga manfaat dari kebesaran sejarah yang kita bangun dengan Afrika ini
Kalau menurut saya Harus masih lebih keras. sangat minimalis. Kita mempunyai Indonesia Afrika Forum, Indonesia Afrika Infrastructure Dialogue. ya. Betul, kita baca di media-media, wah hebat ceritanya, tetapi sebetulnya sangat banyak lagi pekerjaan rumah yang kita lakukan, baik oleh pemerintah, terutama non-pemerintah. Oke. Public diplomacy is the key word to increase the relation and cooperation between Indonesia dan negara-negara Afrika, Bang. Demikian, Bang Helmi. Jadi yang jelas ya untuk para pengusaha Indonesia ya tahulah kita sekarang masuk Amerika ada tarif yang cukup tinggi walaupun sudah direndahkan, tapi kita punya satu potensi market yang luar biasa yaitu Afrika yang penduduknya banyak. Penduduk sekarang Total. 1,3 miliar total. Dan tahun 2050 akan menjadi 2,5 miliar. Ya, jadi that's the potential. Ya. Jadi mereka belum juga menjadi negara-negara manufacturing, ya rata-ratanya industri ke pertanian ya, lebih ke mining dan sebagainya. Jadi kita punya potensi ya, mungkin sangat furniture besar. kita, mungkin produk-produk alas kaki kita, Betul. produk tekstil kita, produk-produk olahan kita. Betul. Ya, mari kita susul Indomie. Jadi satu lagi, Bang, sebetulnya untuk tampil dan hadir di Afrika, salah satu syarat yang sangat penting adalah siap nggak dan mau nggak untuk bekerja keras. Siap. Bahwa potensi itu hanya bisa kita tap, bisa kita dapatkan melalui kerja keras. Kerja keras ya. Jadi kalau Anda merasa bahwa Afrika negara benua yang terbelakang, come on. Ya, enough is enough. Mereka maju. Malah Ethiopia sekarang udah negara maju ya, dan juga Nigeria dan negara-negara yang hebat lain. Ingat ya, Mesir itu Afrika. Ya, dan berapa negara-negara hebat. Maroko, wih, saya doakan saya akan menginjakkan Maroko negara Afrika pertama yang akan saya kunjungi. Wah, Bang, saya doakan. Boleh nggak tambah satu, Bang? Apa? Betapa kita di Kementerian Luar Negeri, terutama perwakilan KBRI kita di sana, bekerja sangat keras untuk meningkatkan hubungan Indonesia dengan Afrika. Salah satunya minggu ini. Besok lusa, saya akan menerima puluhan delegasi dari Ethiopia yang profesional. Mereka orang-orang yang sudah bekerja, ingin belajar tentang leadership dengan Indonesia. Jadi mereka bekerja sama dengan Basnur Academy, di awal kita sudah bicarakan. Dan pada hari Jumat kami akan mengadakan pertemuan di Kemenpora dan juga beberapa pengusaha saya undang untuk jadi pembicara. Mereka ingin belajar tentang leadership dari Indonesia, lalu kemudian juga ingin belajar tentang how to do business dengan Indonesia, manajemen dan lain-lain. Mereka akan berada di Indonesia selama 5 hari. Kami hostnya. Mohon izin, Bang. Oke. Siap. Semoga saya punya waktu untuk juga hadir. Siap, Bang. Terima kasih, Bang Al. Ya. Terima kasih. Yang mulia. Senang sekali. Dubes itu tidak ada pensiun. Saya manggil kakak saya tetap Pak Dubes. Panggil Al saja udah. Al Dubes. Bang Al. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Ya, satu topik menarik lagi bahwa Afrika harus kita cermati sebagai masa depan ya. Masa depan Indonesia juga yang ingin develop bisnis. Masuk kemana-mana susah. Ini ada potensi 54 negara, 1 miliar penduduk yang masih banyak sekali butuh produk-produk dari Indonesia. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.